Mengalir tenang, menghidupkan harapan. Negeri kepulauan yang berada di antara garis khatulistiwa memiliki kekayaan alam berasal dari dasar samudra hingga puncak pegunungan. Bukan hanya menjadi harta karun Nusantara, budaya dan tradisi laut terus hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Suatu daerah yang memadukan keindahan daratan dan pesisirnya, Kebumen, berdiri di antara pegunungan yang hijau dan samudra yang luas, menciptakan harmoni antara kerja, doa, alam, dan manusia. Sebuah perjalanan menelusuri simfoni kehidupan ketika air, manusia, dan budaya berpadu dalam satu lingkar semesta. Ketika laut menjadi saksi perjalanan manusia, Pedalen menghadirkan kisah tentang hubungan yang abadi antara alam dan kehidupan, menyimpan pesona alam yang memukau, tempat di mana tersimpannya kisah harmoni antara manusia dan alam. Lautnya bukan sekedar sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir Kebumen, tetapi juga tempat lahirnya seni dan tradisi. Deburan ombak pantai Pedalen menyatu dengan tarian khas yang terinspirasi dari burung lawet, sebuah ikon budaya yang mempresentasikan kebanggaan dan kekayaan alam Kebumen. Gerakan lembut para penari seakan mengikuti irama angin laut yang melambangkan semangat dan harapan masyarakat pesisir. Tari Lawet. Bukan hanya tempat perahu berlabuh, pesisir ini menjadi panggung besar tempat laut, budaya, dan kehidupan berpadu dalam satu harmoni. Setiap tahunnya, warga pesisir terus menjaga tradisi peninggalan leluhur yang syarat makna. Genting gamelan yang lembut penuh makna, lakon wayang nambak, sebuah kisah perjuangan, ketulusan, dan keseimbangan hidup manusia dengan alam. Sementara itu, warga berkumpul dalam kenduri, sebuah perjamuan bersama, membawa hasil laut dan bumi yang telah diolah dengan penuh kasih, sebagai persembahan dan tanda terima kasih kepada Sang Pencipta atas rezeki yang telah diberikan. Larung sesaji menjadi bukti rasa hormat dan doa masyarakat. Sesaji yang dihanyutkan bukan sekadar persembahan, melainkan simbol kedekatan dan keseimbangan antara manusia dan alam yang menjaga kehidupan mereka. Semangat gotong royong tampak ketika para nelayan membongkar taruh. Satu persatu tiang dilepaskan dengan senyuman, melambangkan keikhlasan menutup satu babak pengabdian, sekaligus rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan laut. Pembakaran taruh sebagai penanda berakhirnya 1 tahun perjuangan para nelayan di lautan. Tradisi ini bukan sekadar ritual, melainkan cerita tentang rasa hormat, kebersamaan, dan hubungan manusia dengan alam yang terus dijaga turun-temurun. Birunya laut dan hembusan angin yang menenangkan bukan sekedar pesona alam, tetapi kisah tentang kehidupan yang tumbuh di tepinya. Di balik keindahannya tersimpan kisah yang menjadikannya lebih dari sekedar destinasi wisata di mana keindahan alam berpadu dengan kehidupan dan cerita masyarakat yang tumbuh bersamanya, tetapi juga kehidupan nelayan yang penuh makna. Dari tangkapan ikan segar hingga keramahan warga pesisir, semuanya menjadi bagian dari daya tarik wisata ekonomi berbasis masyarakat di sini.
Nama saya Sarimin, selaku Ketua Nelayan TPI Pedalen Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Dan peran di sini saya selaku Ketua Nelayan dan pengembangan wisata yang ada di wilayah Pantai Pedalen. Kenapa dinamai Pantai Pedalen? Pelaut, pemancing sering lupa. Makanya kelalen, bahasa Jawa kelalenan. Udah tua, udah sepuh kelalen. Jadi Pedalen. Pedawikrama itu nama orang, Pedalen itu kelupaan. Sering lupa. Pedawikrama suka kelalen. Di bidang kelautan yang tertua se-Kabupaten Kebumen. Sebelum Jetis ada, sebelum Logending ada, sebelum pasir menganti menjadi tempat pendaratan perahu, inilah sosok salah satu pedalen yang menjadi tertua se-Kabupaten Kebumen adanya nelayan. Nelayan tidak surut. Berangkat nelayan itu kalau lagi nggak musim jam 5 pagi sudah berangkat melaut, jam 11 dimulai turun pulang ke TPI, hasil tangkapnya masuk, semuanya masuk melalui harus lelang ke TPI. Yang menjadi dominan harga adalah bawal putih yang harganya sampai saat ini masih di atas 300.000 lebih, hampir 400.000 kalau yang bawal putih. Kalau yang layur hanya 48.000, kalau yang tenggiri sekitar 60.000. Hasil tangkapnya lumayan juga, ada sampai 50 kilo, 60 kilo. Kalau layur bahkan sampai 1 kintal, itu kalau lagi musim. Kalau lagi enggak ya paling-paling 10 kilo, 5 kilo. Dengan TPI itu semuanya harus berkoordinasi, harmonis, harus ada kerjasama yang baik. Di sini ada POB, pos observasi bulan. Itu kenapa dari Kebumen itu Debak memilih di Pantai Pedalen, karena sudah survei dari ujung timur sampai barat yang dipilih ternyata Pedalen juga. Ini yang bangun adalah Departemen Agama Kabupaten Kebumen, digunakan untuk 6 kabupaten. Cilacap, ada Banyumas, ada Purbalingga, ada Purworejo, Banjarnegara dikumpul jadi satu di sini. Di Pasir pernah disurvei, di Mengantika pernah disurvei, yang menjadi dominan adalah di Pedalen. Pesan dan kesan untuk anak-anak kabula muda maupun dewasa berkunjung di tempat orang lain pastinya harus menghormati tempat. Jangan sampai merusak apa yang sudah fasilitas ada. Kemudian saya pesan juga kembali ke anak-anak, apalagi masih di usia dini, masih anak didik, otomatis harus saling menghormati, patuh aturan yang ada di wilayah masing-masing, dan dibawalah nama baik ke lingkungan panjenengan. Ya harus beradaptasi dengan secara lingkungan, otomatis itu. Muncul di musim kemarau, saat laut tenang dan langit bersih tanpa hujan. Meski tak selalu hadir setiap tahun, kemunculannya membawa semangat baru bagi para nelayan. Sebuah keyakinan akan rezeki dan keberlangsungan hidup yang berpaut pada laut. Selain ikan bawal putih yang menjadi berkah nelayan, ubur-ubur juga menambah denyut kehidupan di Pantai Pedalen hingga berlayar jauh menempuh perjalanan ke negeri Tiongkok, Korea, dan Jepang. Harapannya kelak, pengelolaan ubur-ubur ini sepenuhnya dijalankan oleh putra daerah, agar laut dan segala hasilnya tetap menjadi kebanggaan yang dijaga dengan hati dari generasi ke generasi. Di antara hamparan bukit, ketenangan perlahan menyapa. Udara sejuk dan pemandangan hijau mengajarkan arti sederhana dari kedamaian. Pemandangan yang asri menjambut setiap langkah, seolah mengajak kita untuk berhenti sejenak menikmati keindahan alam. Di setiap sudutnya, alam seakan berbicara dengan caranya sendiri, melalui gemerisik air, semilir angin, dan sinar mentari yang menembus celah pepohonan. Dalam keheningan itu, kita seperti diajak untuk lebih dekat dengan alam, memahami setiap detik keindahan yang tersaji tanpa banyak kata. Sebuah momen sederhana yang mengingatkan bahwa kedamaian sejati sering hadir dalam kesederhanaan. Tampak warga memancing di tepi waduk mencari sumber ikan yang menjadi penopang kehidupan sehari-hari. Keramba jaring apung tempat budidaya ikan menjadi bukti ketekunan masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam dan ekonomi.
Waktu seolah melambat ketika semua menyatu dengan alam. Setiap sudut menjadi latar cerita yang indah, cahaya yang menembus perairan, dan langit biru yang menjadi saksi kebersamaan. Semua langkah terasa berarti, seolah alam ikut tersenyum melihat keceriaan yang tercipta. Selain menjadi ruang rekreasi, Waduk Sempor juga menghadirkan suasana yang tak hanya tempat menikmati pemandangan, keindahan alamnya yang memikat, tetapi juga kelezatan kuliner khas yang menggugah selera. Dikenal dengan sajian khasnya, mendoan amba yang selalu dirindukan. Tempe dimasukkan ke dalam adonan berbumbu, lalu digoreng perlahan hingga berwarna kemasan dan menggugah aroma harum yang menggoda. Prosesnya sederhana, namun dalam kesederhanaan itu tersimpan cita rasa yang hangat dan akrab. Perpaduan gurihnya tempe dan semilir angin dari Waduk Sempor menciptakan kenikmatan yang membuat siapapun ingin berlama-lama menikmati suasananya, ditemani tawa ringan dan suasana yang damai. Semua berpadu menjadi harmoni yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hal sederhana yang membuat hati tenang. Dalam setiap alirannya yang tenang, tersimpan kekuatan untuk terus bertahan. Dari ketenangan itulah, harapan tumbuh dan kembali menghidupkan langkah kecil menuju masa depan.